Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut senior tanah air. Keseruan Inul Daratista tampil bersama suami di atas panggung. Usai 3 tahun imbas pandemi, Inul Daratista akhirnya kembali manggung di perhelatan Pesta Pora pada Jumat 23 September 2022. Bagi Inul Daratista, momen balik ke panggung setelah absen akibat pandemi bak pecah telur. Pemilik goyang ngebor ini belak-belakan sudah tak kuat menahan rasa rindunya untuk tampil di atas panggung lagi. Antusias pelantun masa lalu itu makin membuncah lantaran aksi panggungnya ditemani sang suami Adam Suseno. Padahal sudah 13 tahun Adam Suseno tak pernah menemani Inul manggung. Apalagi sang suami bahkan sekadar menemani tapi ikut tampil di atas panggung di hadapan ribuan penonton. Tampilnya Adam Suseno di atas panggung pun sempat bikin penonton heboh. Ditambah belum lama ini Adam Suseno dikait-kaitkan dengan vokalis Maroon 5 Adam Levine yang kepergok selingkuh. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Luar biasa nih di Pesta Pora. Iya, ya alhamdulillah. Ya seru aja sih karena kayak telur pecah gitu ya karena 3 tahun, hampir 3 tahun ya yang ini kita kayaknya menahan gejolak eksistensi yang memang harus pecah gitu. Jadi ya aku luapkan di Pesta Pora kemarin. Emang kangen banget ngebor di depan banyak orang Ya kangen lah karena itu kan jiwa saya ya. Jadi saya nggak bisa suruh hilangkan gitu. Ketika kita dikasih stempel multi talenta itu orang datang ke situ mau nonton siapa? Nonton Inul. Mau nonton siapa? Nonton Inul gitu. Kebetulan Mas Adam kemarin juga dipepet-pepet sama Adam Levine ya. Aku suruh nemenin gitu. Jadi ya seru aja. Ya alhamdulillah dapat respon yang bagus dan penampilan aku kebetulan ada yang ngasih booster, suami saya nungguin, biasanya tuh nggak pernah 13 tahun ketika anak lahir sampai kemarin tuh biasanya dia nemenin aja gitu karena anak sekarang udah gede, nggak mau ditemenin ya bapaknya tak sekret lagi tuh nemenin aku konser gitu. Baru pertama kali kemarin tuh sejak anak kita lahir selama 13 tahun ini aku nggak pernah nemenin. Sebelum Ivan lahir selalu sama anakku. Setelah Ivan lahir udah nggak nemenin lagi selama 13 tahun baru kemarin malam itu nemenin. Kenapa mungkin Mas Adam nemenin Mbak itu? Karena kan Ivan sudah besar, sudah bisa ditinggal. Jadi sekarang udah mulai bisa ditinggal. Kebetulan kemarin memang Ivan tidak ikut karena ada tugas sekolah. Gimana lihat penampilan Mbak Inul kemarin? Lihat juga. Iya, gimana lihat penampilannya? Senang juga, Ivan juga senang dapat respon dari penonton khususnya. Senang juga sih. Mas Adam mungkin euforianya kemarin jadi banyak fansnya nih di Pesta Pora. Gimana nih Mas Adam? Apa senang ngefans, yang penting jangan jadi suami, jangan jadi istrinya lah. Cuma satu aja. Ya senang juga karena kan tidak menyangka ternyata penggemarku lebih banyak dari penggemar. Mbak Inul gimana melihat Pesta Pora sementara kan Pesta Pora itu kebanyakan penontonnya anak-anak muda. Ya aku menyesuaikan aja sih kemarin tuh karena kan excited banget ya dapat kesempatan ketika begitu banyak anak-anak band, anak-anak indie semuanya dapat kesempatan, terus aku di situ masuk sebagai genre musik yang berbeda gitu. Jadi memang aku benar-benar memberikan yang terbaik, terus bisa masuk di kalangan anak-anak muda milenial gitu. Apalagi lagu-lagunya aku, terus penampilan dan juga fashion itu semuanya aku pikirin, terus bandnya juga harus seperti apa karena kan ini juga namanya dangdut tetap harus ada hebohnya juga gitu biar diterima responnya ternyata luar biasa gitu anak-anak muda
suka dangdut. Mbak mungkin kemarin juga banyak dari penonton yang histeris manggilin Mas Adam gitu sebelum masuk manggung, ini gimana sekarang? Aku ya sempat agak jealous juga sih, wah bojoku ini bentar lagi nyanyiin aku. Tapi udah biasa. Nggak apa-apa, karena kan kita kerja bareng ya. Yang penting kan cuannya masuk ke sini, bukan ke sini. Berarti besok bakal ngajak Mas Adam lagi. Insya Allah sih kayaknya pekerjaan saya kalau untuk konser-konser, untuk keluar kota atau show-show sekarang bisa sama Mas Adam ditemenin jadi booster lah gitu. Biar saya di panggungnya semangat gitu. Dari TikTok sekarang ke panggung juga barengan terus berarti. Ya pokoknya semuanya bareng-bareng lah, karena kan dulu sebelum ada anak kan juga bareng-bareng terus, nggak pernah pergi, nggak pernah ninggal-ninggal. Bahkan konser dari pagi sampai malam pun kalau di daerah juga dia yang nemenin, kadang tidur di mobil, dia nungguin aku kalau capek. Terus seru deh, terima kasih. Bun, kalau gaya Mas Adam sendiri yang dananin Mbak Inul apa Mas Adam sendiri sih? Aku ya dandanin dia juga lah, namanya suami kan nggak mungkin aku cantik sendiri, bojoku elek gue kan nggak mungkin. Jadi aku dandanin, kalau aku ke salon dia tak ajakin biar kelihatan fashion sama-sama ya, nyari uangnya kan aku juga ditemenin dia, itu kan nggak mungkin aku meres tenaganya doang kan, aku harus ngajakin dia fashion, memberikan yang terbaik lah, namanya juga istri ya, cari uang juga buat keluarga gitu. Jadi makan ya aku jagain, vitamin semuanya aku jagain biar tua. Berita selanjutnya datang dari artis Raffi Ahmad beberkan kondisi terkini neneknya. Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga presenter kondang Raffi Ahmad. Kondisi kesehatan nenek Raffi Ahmad alias Mami Popon sedang menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ibu Raffi Ahmad yakni Ami Konita mengunggah kondisi terkini Mami Popon melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 25 September 2022 kemarin. Mami Popon kini dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta. Terlihat Mami Popon terbaring di atas kasur rumah sakit dan ia pun nampak dibantu dengan alat pernapasan. Ami Konita hanya bisa pasrah dan berdoa atas kesehatan nenek Raffi Ahmad tersebut. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Cuma diketawain sama Kak Gigi juga gimana itu? Iya, enggak, karena pas enggak itu JR mereka udah pada di situ, jadi mereka udah ngeliat. Jadi pas JR tuh nggak boleh ketawa pokoknya, guanya nggak boleh ketawa. Jadi mereka sengaja mau bikin gua ketawa. Jadi tapi gua nggak lihat kanan kiri, ngeliat ke depan aja gitu. Gimana mungkin akhirnya bisa liburan juga sekalian sama keluarga? Ya sekalian kerja, sekarang liburan. Lumayan sih kemarin ngajakin Rafathar jalan-jalan sama Rayansa ke Orlando, jadi main di Disneyland gitu. Rayansa ketemu banyak fans dia di sana, gimana? Iya, cuma kan dia nggak ngerti apa, pelangga-pelongo doang. Katanya ada rencana planning mau punya anak bayi. Ya pengen, mudah-mudahan lah, cuman kan ya namanya juga berusaha supaya tahun depan ada anak lagi. Kemarin ada perempuan ya, Ayah? Apa aja lah kita mah, laki-laki mau perempuan. ada tragedi kata koper hilang, itu gimana sih ceritanya? Tahu, aku kalau ngurus koper tuh bagian gigi gue, pokoknya kalau liburan aku terima beres. Tapi udah ketemu belum sih ya? Dimas baru. Oh iya, aku baru dikabarin ini baru tadi pas syuting ayahnya Dimas Bam ya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, mudah-mudahan ayahnya Dimas almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikabarin itu lagi syuting. Tapi kan sempat dimimpiin juga sih Apa? Dimas Sama siapa? sama ayahnya. Ayahnya aku udah meninggal. Iya, Dimas Dimasnya Oh, aku nggak tahu, aku belum ketemu Dimas lagi, udah sebulan lebih nggak ketemu karena kan sebelum berangkat ke Amerika stok syuting terus pergi belum sempat ketemu. Ini ada rencana mungkin? Aku hari ini mau rekaman dulu, habis rekaman mau jenguk nenek aku dulu, mungkin nanti baru ke sana. Kondisi Mami Popon sendiri gimana mungkin? Mami Popon ya lagi yang namanya udah sepuh sih. Lagi Berapa sih usia? Aku juga belum tahu, belum ngeliat secara langsung, cuman usianya udah 88. Jadi ya sekarang lagi drop lagi di rumah sakit lagi, makanya kemarin kan pengen langsung jenguk pas, tapi kan baru nyampe jam 7 kan aku PCR dan lain-lain dulu. Ya alhamdulillah sih tadi dikasih tahu, alhamdulillah udah negatif. Ini juga belum tidur, tapi tadi kan syuting dulu, nanti siangan ke sore baru. Tapi emang pulang cepat dari Amerika karena Mami Popon ya? Mami Popon. Emang pas juga sih waktunya, memang udah harus pulang. Tapi bukannya si Rafathar mau extend juga ya?
Enggak lah, dia juga udah cukup sih, liburannya udah cukup. Karena Rafathar sih masih libur seminggu, sekolahnya baru minggu depan masuk. Reaksi sedikit dong ini. Nah kita mungkin seperti apa nih? Iya, ini zaman dulu. Dia ngelipat serbet. Ini ada juga, taruh. Ya udah, aku jalan dulu. Thank you. Seprajim. Ini kita doain aja, kita doain. Semoga cepat sembuh. Tapi ada ketakutan atau ada sendiri apalagi Berita selanjutnya datang dari Roro Fitriat, sudah rela pernikahannya kandas. Pemain film Roro Fitria ikhlas apabila perkawinannya yang baru seumur biji jagung itu terancam kandas melalui perceraian. Sidang perdana perceraian Roro Fitria dan Andre Irawan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 27 September 2022. Bagi Roro Fitria, perceraiannya ini akan menjadi hal terberat dalam hidupnya. Meski tidak mudah menghadapinya, Roro Fitria mengaku ikhlas jika pernikahannya harus berakhir melalui perceraian. Seperti diketahui, Roro Fitria dinikahi oleh Andre Irawan pada 21 Desember 2021 lalu. Roro Fitria bahkan baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Sultan Al-Fatir pada 26 Agustus 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Roro Fitria. Dengan adanya Yayasan Hati Harapan Jakarta ini merupakan suatu wadah sosial yang sangat bagus, dan saya tidak akan memikir dua kali ya, namun ke Anda ketika Mas Teguh menawarkan kepada tim kami untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, dan alhamdulillah hari ini saya hadir dan saya senang sekali atas kepercayaannya. Dan juga kalau menilik persoalan saya pribadi sih ya tidak tentu saya menafikannya pasti kepikiran, apalagi menjelang hari Selasa saya karena ya mungkin dengan adanya saya berkegiatan sosial bersama Mas Adi dan juga Mas Teguh dan teman-teman yang lain, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lebih lapang lagi untuk kepentingan saya pribadi, khususnya ya permasalahan saya. Masa dia itu jadi mengurangi beban untuk sedangkan ada beban mental sebenarnya. Alhamdulillah sih ya, ya sangat membantu ya, kita bisa bersama-sama suatu aksi sosial bersama Bapak Ibu juga, jadi senang banget. Yang biasanya saya selalu yang saya pikirin tuh sama tim lawyer saya pasti bisa mungkin gugatan terus gitu, sekarang agak relax nih hari Minggu, jadi senang banget bener sih, agak ini membelokkan jelasnya sedikit. Iya. Bapak itu sendiri ya hijrah juga itu aksi sosial ya, mungkin nanti udah banyak kegiatan lain seperti apa? Sebenarnya saya kesini mendukung sangat dia karena saya juga baru tahu dari semalam itu yayasan apa ini soal membantu orang miskin dan anak yatim gitu ya. Jadi alhamdulillah karena kegiatannya insya Allah baik, jadi saya dukung gitu. Terus terang saya udah gak eksis lagi, memang sengaja untuk berani ini. Tapi untuk mendukung sesama ukhuwah Islam yang untuk kebaikan itu baik sekali insya Allah, dan semoga ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk mempersiapkan kita dalam sesi berbicara. Hidup nggak permainan ya. Iya, kalau kita sebagai pelaku tidur, khususnya
kita berseni peran, cuman kalau hidup kita pribadi bukan seni peran. Tidak mudah bagi Kiai dan awal kalau kita menurut ke belakang. Tahu kita kan Pak Kiro juga tahu. Bagaimana Kiai lalu kemudian yang memutuskan Bismillah tidak betul sekali. untuk siap. Oke, dan langsung saja kita kasih ada hadiah buat adik-adik di sini. Boleh kita bagi-bagi dulu ya, dari menunggu pembayaran sembako. Gue punya adik-adik di sini yang bisa jawab pertanyaan dari kakak, kasih hadiah langsung. Cinta kasih dan juga dirinya sehingga Ini saya. hadirlah sang buah hati 9 bulan 10 hari itu waktu yang Yuk. situasi belakangannya itu sama dan menarik suatu kesimpulannya sudah tidak jadinya dengan paksa Ayo. sendiri siap kalau ketemu teman kita tahu di kelompok ini Kiai ada belum mau bertemu nih dan atau pas rumah kalau punya teriak-teriak kalau di mix Gue juga nggak tahu. gimana nih kalian ketemu belum kita mengingat waktu lalu Bacalah. kayaknya terganggu deh bisa dikecilin Tahu nggak saya? kan acara resminya udah selesai Bisa. atau pegangin deh gue si kakaknya itu udah dibagi. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Amar Zoni dan Iris Bella, ceritakan kecemburuan anak pertamanya kepada sang adik. Iris Bella dan Amar Zoni tengah menikmati perannya sebagai orang tua baru yang dikaruniai anak kedua. Seperti diketahui, Iris Bella melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu. Anak kedua Iris Bella dan Amar Zoni itu pun diberi nama Ara Putih Sabai Akbar. Tak disangka, rupanya kelahiran Ara Putih Sabai Akbar malah mengundang rasa cemburu sang putra sulung Air Rumi Akbar. Bahkan Iris Bella mengaku sempat harus bersembunyi dari sang putra setiap kali akan menyusui putrinya. Namun begitu, Iris dan sang suami memahami bahwa kecemburuan Air Rumi lantaran anak pertamanya itu masih terkejut dengan kehadiran sang adik. Secara perlahan, kecemburuan Air Rumi meluntur seiring perkenalannya dengan sosok sang adik. Artis berdarah Belgia ini pun menyebut karakter putra sulungnya itu sangat mirip dengannya. Berikut wawancara dengan Amar Zoni dan Iris Bella. Kita merayakan hari ulang tahun anak kami yang Air Rumi yang kedua dengan tema Cars Racing, yaitu kesukaannya Bang Air, mobil-mobilan cars. Dan alhamdulillah kita senang banget karena hari ini tuh kedatangan tamu, keluarga, teman-teman, dan teman-teman artis juga ramai banget. Jadi ya kita senang ya. Dan ternyata kayak begini ya rasanya punya ulang tahun pesta anak gitu. Rasanya kayak baru kemarin ya, rasanya itu waktu cepat sekali berlalu. Dan sekarang Air udah 2 tahun dan ngelihat tadi teman-teman kayak Roger, terus lain-lain lah sebenarnya ya. Ini karena tahun lalu kan masih pandemi, masih berasa gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa datang waktu ulang tahun Air yang pertama. Sekarang kedua tuh lebih banyak yang datang ramai. Terus Air juga sekarang kan sudah sekolah. Jadi tadi banyak teman-teman sekolahnya juga ada gurunya juga. Jadi kayak rasanya lebih meriah ya. gimana sih kan menyiapkan temanya ini kan balapan nih dan apa tema dari Aira sendiri yang mau atau kamu yang pilih? Yang milihinnya kayaknya mama. Enggak kok, emang anaknya suka kok. Iya, karena mamahnya. Nggak mungkin anak yang ngomong langsung kan. Aku mau yang sampai kayak racing. Tapi emang Air suka banget mobil-mobilan, nggak tahu emang nurunin dari bapaknya kali ya. Dia seneng banget mobil-mobilan dan mobil-mobil kartun kan adalah cars itu kesukaan dia. Jadi makanya kita memilih temanya itu supaya dia seneng. Gitu. Berharap dia nggak akan takut waktu masuk ke pesta ulang tahunnya. Tapi alhamdulillah kekhawatiran kita tadi takutnya dia akan nangis, takut ketemu banyak orang, ternyata enggak ya. Awalnya kalau yang pertama kan begitu ya. Pertama dia kan agak
orang yang selamat ulang tahun nangis. Sekarang nggak nangis, cuman agak terpukau ya. Kaget awalnya, tapi abis itu happy dia mau lilin. Ini ngundang berapa banyak tamu undangan? Lumayan Banyak sih ya. Ini cukup, menurut saya pesta anak umur 2 tahun cukup meriah sekali ya. Iya. Gak nyangka juga kita bakal banyak yang datang gitu. Jadi kita senang. Kasih kado apa nih? Kasih kado ya pesta ulang tahunnya meriah ya. Kasih kadonya untuk dari kita. Dari kita untuk Air, kasih kadonya ya semua dedikasi kita untuk membangun dia supaya jadi anak yang baik. Bedanya bukan ngasih kado hadiah yang harganya fantastis ya, tidak mungkin. Kita orangnya sangat sederhana kok. Bahkan suami itu juga beliin hadiah untuk anaknya, untuk Airul itu di pasar ya. Iya, pasar Gembrong. Lebih murah kan harganya. Jadi memang kita sederhana kok. Memang lebih mementingkan yang masa depan. Apalagi saat ini kan Airul ya baru 2 tahun, belum paham betul apa yang diinginkan. Jadi ya kita celebrate aja kan kali ini. Kalau kado itu kan bukan kebutuhan premier ya. Kalau premier itu yang paling penting. Tentunya kita prioritasin, kita nggak mau sama. Kayak Air sekolah masih umur sekarang masih umur 2 tahun, tapi kita udah memberikan sekolah pendidikan yang arah luar negeri gitu kan, yang terbaik. Tapi kalau untuk kado kita nggak mau ngasih hal-hal yang terlalu dimanjakan. Jadi ya pinter bagaimana memprioritaskan yang mana dulu dan sekarang. Perkembangannya sendiri seperti apa? Air Rupi sekarang udah sangat bisa socialize ya sama teman-teman gitu. Karena sekarang dia sudah masuk sekolah, udah mulai banyak kosakatanya, lagi belajar berbicara gitu, terus sudah bisa mandiri. Iya, bicaranya 2 bahasa lagi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah gitu dia mandiri, udah bisa belajar main sendiri gitu, terus udah bisa bersih-bersih gitu. Jadi udah kita terapkan, nggak dimanjakan. Berita selanjutnya datang dari Aditya Zoni yang lebih protektif terhadap istrinya. Aditya Zoni kini bersikap lebih protektif dan siaga kepada istrinya Yasmin O. Aditya Zoni mulai mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh sang istri. Tak hanya lebih protektif, Aditya Zoni juga lebih siaga. Ia pun telah mempersiapkan diri untuk siaga saat nantinya harus begadang. Meski tengah hamil 7 bulan, tetapi Yasmin O mengikuti Aditya Zoni ke lokasi syuting. Di sisi lain, Aditya mengaku kini Yasmin tak bisa ditinggal. Meski Aditya meminta dirinya di rumah saja, tetapi Yasmin memutuskan untuk ikut ke lokasi syuting suami. Di sisi lain, Aditya baru pulang dari syuting saat tengah malam dan Yasmin mengaku tak ada pantangan apapun dari dokter selama kehamilannya. Berikut wawancara dengan Aditya Zoni dan istri. Jadi kamu nanti maunya proses normal atau sesar mungkin? Udah ada rencana? Kalau aku sih insya Allah kalau bisa maunya normal. Tapi itu kan tergantung kondisi juga. Kita nggak bisa harus normal gitu, maunya normal ya udah. Tapi itu tergantung kondisi kitanya dan dede baiknya. Misalnya kalau bisa normal ya. Di hamil kayak gini, Adit lebih bawel nggak bisa? Mungkin dari lebih protektif nggak dimaksudnya sama Yasmin, apalagi udah kandungan nggak bisa? Sudah pasti. Memang sangat-sangat iyalah protektif banget ya, gitu. Karena kan memang kita juga harus kontrol juga gitu loh. Makannya Yasmin, terus vitaminnya, terus nutrisinya harus kita kontrol juga sebagai suami gitu kan. Kakek neneknya gimana? Gimana? Kakek neneknya? Wah, excited banget ya, karena kalau dari keluarga kamu apa cucu pertama mama kamu ya? Iya, cucu pertama dan cicit pertama nenek aku. Nah, jadi luar biasa sih, seneng banget alhamdulillah dari keluarga Malaysia juga ya. Dan berarti mereka apa nanya-nanya nggak apa misalkan update soal kondisi? Oh iya. Setiap malam ya kita teleponan ya? Di telepon terus. Sama mama. Kalau di Malaysia akan datang nanti. Oh, Insya Allah akan datang. Iya. Insya Allah.
keluarga aku, orang tua aku datang. Iya. 7 bulanan bakal ada yang 7 bulanan juga nggak apa udah? Udah, baru kemarin. Baru tanggal 22. Baru tanggal 22 kemarin kita ngadain acara 7 bulanan. Dan sekarang ya selesai. Tunggu lagi Iya. lahiran. Tinggal lahiran. Kan kalian berdua tinggal menunggu 2 bulan lagi. Iya. Kalau ada pantangan-pantangan nggak sih dari dokter? Pasti. Enggak ada sih, kata dokter ya jalani seperti biasa aja gitu. Dan Tapi jangan terlalu capek. kontrol aja, jangan capek-capek gitu. Yang Kalau- penting teratur lah. Kalau trimester 1 dan 2 kemarin boleh sebulan sekali, tapi sekarang kita check up-nya harus 2 kali sebulan ya. Oh enggak, 2 kali seminggu. Wow, 2 kali seminggu. Enggak, sekali seminggu. Sekali seminggu, Iya, berarti jadi- 4 kali iya, 4 sebulan. kali 4 kali sebulan. Gitu. Jadi ini suami jaga. Pasti dong, siap dong jadi suami siaga kan. Apapun yang dibutuhin sama Yasmin dan Baby kan harus siap. Siap gadang ya. Jadi kalau kerja di wall juga, nyajak juga enggak? Kebetulan Yasmin sangat pengen banget ngeliat orang syuting ya. Mungkin nanti Baby jadi aktor nanti kali ya. Karena nggak bisa ditinggal juga kan. Walaupun nanti ada suster juga yang jagain Yasmin ya. Gebut aja di rumah gitu. Bosan di rumah. Berarti masih sering ngajak. Iya, sering ngajak ya Nggak diajak sih, malah disuruh di rumah, tapi akunya mau ikut. Iya. Karena bisa ditinggal juga kan, jadi ya udah nggak apa-apa. Soalnya kalau syuting tuh kan lumayan lama sampai tengah malam ya. Iya, betul. Yasmin tuh kepikiran juga sama Kak Iris yang notabene memang sudah lahirkan. Mungkin kasih input nggak Kak Iris ke Yasmin? Sharing. Oh, saran. Iya, ada sih emang ada beberapa yang kalau aku nggak tahu gitu aku tanya ke Kak Iris gitu, dan Kak Iris juga menyarankan yang baiknya gimana gitu dan apa yang harus kita menghindar. Iya, betul, pasti. Itu sih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Next akan menjadi bapak, ayah, suami siaga juga buat istri. Gimana mental sendiri, kesiapan? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.